Shalom teman-teman pemuda, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Karunia untuk Membangun Sesama yang didasarkan pada 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, membawa diri kami, hati kami. Biarlah Tuhan yang membentuk serta mendewasakan kami melalui perenungan firman Tuhan. Biarlah dalam perenungan ini kami semakin dapat hidup dalam kehendak dan juga kebenaran Tuhan. Berkati dan sertai kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman pemuda, pada kali ini yang menjadi pusat refleksi kita adalah bacaan kita dari 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Saya Pendeta Stefani Sohilait, melayani di GKI Pondok Makmur, Tangerang. Teman-teman pemuda, seorang pelari kelas dunia memenangkan sebuah perlombaan lari internasional, bahkan untuk yang ke-10 kalinya. Namun setelah kemenangannya ini, dia bangun pagi dan ternyata dia merasakan sebuah kehampaan di dalam hari-harinya itu. Dia pun kemudian menyadari bahwa perasaan hampa itu muncul karena kemenangannya ternyata tidak memberi dampak bagi orang lain dan hanya ia raih demi kepuasannya sendiri. Ia pun kemudian menyadari bahwa kemenangannya kini tidak lagi berarti dan dia ingin kemenangannya ini menjadi sebuah berkat dalam kehidupannya ataupun juga kehidupan banyak orang. Nah, setelah itulah dia kemudian mendirikan sebuah tempat pembinaan lari bagi para atlet-atlet muda. Ia membagikan ilmunya, dia mengajar, dan dia juga mendampingi para atlet untuk melatih mereka menjadi juara-juara. Nah, disitulah dia baru merasakan sebuah kemenangan yang sejati dalam perjalanan hidupnya. Nah, karunia yang Tuhan beri seharusnya bukankah juga kita gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang kita jumpai. Inilah yang kemudian juga diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia mengingatkan bahwa lebih penting karunia untuk bernubuat karena melaluinya jemaat dapat saling mengasihi, jemaat dapat saling menasehati, menghibur, dan juga bahkan dapat saling membangun. Karunia yang Tuhan beri bukan untuk dipakai demi keuntungan dan kesombongan pribadi saja, melainkan untuk membuat sesama jemaat di Korintus merasakan kasih Tuhan atas diri mereka. Nah, karunia yang berguna adalah karunia yang dibagikan dan dapat dirasakan dampaknya oleh banyak orang di sekitar kita. Teman-teman pemuda, setiap manusia pasti diberi karunia. Setiap kita pasti diberi karunia untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, temukanlah karunia kita masing-masing yang akan memberi dampak positif kepada semua orang yang kita jumpai. Menghibur mereka yang sedih, membimbing mereka yang kehilangan arah, dan juga karunia lain yang berguna untuk membangun iman dan kehidupan sesama manusia. Dan itulah yang dinyatakan sebagai karunia yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perenungan yang bersama-sama boleh kami lakukan pada saat ini. Biarlah melalui ini kami belajar tentang segala karunia yang Tuhan hadirkan bagi kami, serta bagaimana kami juga diajak untuk menjadi saksi Tuhan, menyatakan kebesaran kasih dan juga anugerah Tuhan dalam setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami Tuhan, agar setiap kami terus dapat menjadi saksi-saksi Tuhan dan membawa kabar sukacita Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman pemuda, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan juga dibagikan kepada semua orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati.